Shalom, saudaraku-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kalau pada pagi hari ini saya boleh bertatap muka dalam video ini bersama-sama dengan saudara-saudara semuanya. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya akan mengajak kita semuanya untuk ambil waktu kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami datang, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur karena Tuhan tetap menjaga dan menolong kami. Sebentar kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan memberkati kami dan Tuhan memimpin kami semuanya. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, ataupun kami yang menerima dan mendengar bahkan melihat video ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini kita mendengar dan kita menerima kabar ada istilah new normal, ya, new normal. Apa itu new normal? Ya, yaitu satu tatanan kehidupan yang baru. Ya, suatu tatanan kehidupan yang baru yang mengacu kepada apa? Kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku yang berbasis kepada perilaku hidup untuk hidup sehat dan untuk hidup yang bersih. Kenapa hal ini terjadi? Disebabkan karena apa? Saudara, kita telah tahu beberapa bulan ini kita tidak ibadah di dalam gereja. Disebabkan karena apa? Karena ada virus corona yang kita kenal, yang terkenal dengan COVID-19. Nah, saudaraku, ini yang membuat semua tatanan kehidupan menjadi hancur. Dan kehidupan ini bukan hanya di Indonesia saja, tetapi sampai ke seluruh muka bumi ini, negara-negara di sekitar kita, di seluruh benua mengalami proses seperti ini, mengalami apa yang namanya virus corona ini, saudaraku, ya. Dan itu menggoncangkan. Virus corona nggak kelihatan, kecil dan tidak terlihat, tidak terdeteksi oleh mata. Tetapi apa yang terjadi? Itu bisa mematikan. Dan inilah yang ditakuti oleh dunia dan ditakuti oleh semua orang, sehingga membuat kehidupan yang lama itu menjadi ada perubahan. Nah, disinilah saudaraku, kekuatan yang dahsyat dari virus corona ini sangat mengguncangkan seluruh dunia ini. Semua sektor yang ada di dalam muka bumi ini menjadi tidak teratur seperti yang sudah lewat, yang sudah lalu. Dengan diberlakukannya new normal ini, saudaraku, maka kebiasaan-kebiasaan yang lama itu dirubah. Dirubah menjadi apa? Menjadi kebiasaan yang baru, cara hidup yang baru, cara hidup yang bersih, cara hidup yang sehat. Sehingga kita mau nggak mau harus dipaksakan seperti itu. Bukan terpaksa, tetapi memang harus melakukan seperti itu. Ya. Nah, sepertinya kita mengalami kesulitan. Kenapa? Karena kita tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Dan sekarang harus. Baru keluar dari rumah, kita pergi ke satu tempat, kita kembali, sebelum masuk rumah harus cuci tangan, cuci kaki. Setelah itu baju harus diganti dan mandi, bersih, dan tinggal stay di rumah. Nah, seakan-akan itu menyulitkan kita. Tetapi ini mengubah kebiasaan yang lama menjadi suatu kebiasaan yang baru, itu tidak mudah. Salah satu contoh, saudaraku, saya kalau berdoa itu biasa lipat tangan kanan saya itu ada jari-jari kanan saya itu ada di dalam. Tapi suatu saat saya mencoba
untuk berdoa dengan melipat tangan begini, ya, saya rubah. Jadi yang kiri ada di dalam. Waduh, nggak enak sekali, saudaraku. Nggak enak, nggak nyaman. Seperti ada yang kurang. Kenapa? Sudah terbiasa begini, saya rubah menjadi begini. Nah, saudaraku, inilah yang terjadi dalam kehidupan dunia ini sekarang. Karena ada virus ini, maka tatanan kehidupan ini, new normal ini, mengembalikan kepada kehidupan yang baru. Dan itu harus dilakukan setiap hari. Dan kita harus menyesuaikan. Bahkan, saudaraku, gereja-gereja sekarang, sampai saat ini masih ada yang sudah buka, yang zonanya hijau sudah boleh, tapi zona merah masih belum. Nah, saudara, ini harus melalui protokol kesehatan yang ketat sekali. Sehingga apa? Semuanya harus dipersiapkan. Sampai saat ini gereja kita ya masih belum bisa memenuhi persyaratan tersebut. Tapi satu saat percayalah, Tuhan akan mengembalikan itu semuanya. Nah, saudara, saya teringat dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya akan ulangi, saudaraku. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini memberikan penjelasan, memberikan pencerahan kepada kita, memberikan pengajaran kepada kita, pengajaran yang sangat penting untuk kita bisa seperti hidup di dalam dunia ini, memiliki kehidupan yang baru, new normal. Nah, saudaraku, dulu kita dijajah oleh dosa. Kita sudah terbiasa dengan berbuat dosa, seenaknya kita berbuat dosa tanpa rasa takut, saudara. Sehingga hidup kita bagaimana? Ya, bebas. Bebas dalam pengertian apa? Bebas dalam pengertian bahwa kita mau apa, enggak peduli. Tetapi setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan kita dirubah. Dulu kita mau mabuk-mabukan, enggak jadi masalah. Karena kita belum tahu. Karena kita belum mengerti bahwa itu dosa. Tapi setelah kita mengerti bahwa itu dosa dan kita bertobat terima Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Hidup kita berubah. Ya, ada aturan tatanan baru dalam kehidupan kita. Ada hidup yang baru. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran penting apa yang akan kita terima? Firman Tuhan mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus. Kata siapa, saudaraku? Ini menunjuk kepada semua orang, tidak terkecuali. Seperti juga dengan kehidupan new normal itu. Semua orang harus melakukan seperti itu. Yang dulunya naik motor tanpa masker, sekarang harus pakai masker. Bahkan ada undang-undang, bahkan kalau nggak pakai masker pun, nanti suatu saat akan didenda, harus bayar, dan lain sebagainya. Ya. Kendaraan yang biasa ditumpangi 7 orang, sekarang harus hanya 4 orang. Sepeda motor demikian juga, ya, harus sekarang mengalami kesulitan-kesulitan. Berlaku untuk siapa? Untuk semua masyarakat. Yang cuci tangan hanya orang dewasa saja? Enggak, anak kecil. Ya, semua usia harus seperti itu melakukannya. Nah, demikian juga dengan kata siapa di dalam 1 Korintus 5 ayat 17 itu. Siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa saja yang berdosa dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Tidak pandang status. Apakah engkau orang berpangkat, atau engkau orang berduit, apakah saudara orang yang berpengetahuan, semuanya. Tapi ketika menerima Tuhan Yesus Kristus, ya, yang di dalam Yesus Kristus harus apa? Harus memiliki tatanan yang baru. Nah, saudaraku, kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kepada kita tatanan yang baru. Cara hidup yang baru. Sehingga kita bisa meninggalkan kehidupan yang lama. Memiliki hidup yang baru. Yang kedua, saudaraku, firman Tuhan mengatakan, ya, ia adalah ciptaan baru.
Jadi siapa saja yang ada di dalam Kristus, ia bukan yang lama lagi, bukan manusia lama lagi, tetapi dia adalah ciptaan baru. Saudara diberikan kehidupan yang baru, kehidupan yang memiliki kasih sayang. Kalau dulunya memiliki kehidupan yang berantakan, sekarang diatur oleh Tuhan, diberikan waktu untuk Tuhan memperbaharui. Saudaraku, ciptaan baru diciptakan kembali. Dan sehingga memiliki apa? Memiliki pemikiran, memiliki wawasan, memiliki pandangan, memiliki pola pikir yang baru juga. Demikian juga dengan apa? Dengan kata-kata kita, dengan ucapan kita. Yang dulunya, saudaraku, ya, kita suka dalam bahasa Malangnya itu suka mesuh-mesuh, misalnya seperti itu. Tetapi sekarang sudah enggak lagi. Karena apa? Kita sudah ada di dalam Kristus. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ialah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, memberikan support kepada orang lain, memberikan motivasi kepada orang lain, dan lain sebagainya, saudaraku. Ciptaan baru di sini bukan hanya sekedar manusianya diperbarui, tetapi pola pikir hidupnya diperbaharui semuanya, seluruh kehidupannya. Nah, yang ketiga, pengajaran yang ketiga, yang penting ialah sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudaraku, yang lama berlalu. Kita sudah nggak boleh pikirin yang lama-lama lagi. Ya, kita sudah nggak boleh ingat-ingat yang lama lagi. Yang lama itu semuanya sudah ditinggalkan. Ya. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu artinya sudah kita tinggalkan. Bukan nempel di dalam kehidupan kita lagi. Tidak. Tetapi sudah tidak kita buat lagi. Sudah tidak kita bawa lagi. Yang lama sudah berlalu, tinggalkan. Jangan toleh-toleh lagi. Jangan toleh-toleh lagi. Ya. Sudah meninggalkan masa lalu dan hidup di dalam dunia baru. Nah, demikian juga nanti kebiasaan yang dulunya kita tidak pernah cuci tangan, sekarang cuci tangan, akhirnya terbiasa, ya, sudah terbiasa, nanti akhirnya apa? Kita akan terus cuci tangan setiap kali lakukan kegiatan, aktivitas, setelah selesai kita pasti cuci tangan. Nah, itulah saudaraku. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kepada kita supaya apa? Kita memiliki kehidupan yang normal, baru, new normal. Hidup di dalam kehidupan yang baru, memiliki kehidupan yang baru. Mari kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar untuk hidup yang baru. Tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua kekejian, tinggalkan semua yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mari kita hidup yang baru. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita, menolong kita untuk kita memiliki satu kehidupan yang terus berkemenangan menuju kepada kemenangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan biarlah pada pagi hari ini kita dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah berfirman, menguatkan kami, membawa hidup kami untuk kami boleh menjalani kehidupan yang baru. Baik di dalam dunia ini, kami harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Terlebih kehidupan rohani kami harus hidup di dalam pembaharuan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati kami semuanya yang pada saat ini mendengar, dan kami boleh bersama-sama beribadah di dalam online ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Yesus Kristus. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.